Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Sabtu 6 Maret 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 13, ayat 11 sampai 32. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia."
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang ajaran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai alasan dia dekat dengan orang-orang yang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka tentang relasi hubungan sebuah keluarga antara seorang bapak dan dua orang anak. Relasi kekeluargaan itu sungguh sangat luar biasa, di mana baik anak bungsu maupun anak sulung sungguh-sungguh dikasihi oleh bapak mereka. Bapak mengasihi si bungsu meskipun telah berbuat yang tidak baik. Ia meminta harta yang menjadi bagiannya. Ia menjual harta itu. Ia pergi ke negeri yang jauh. Ia menghambur-hamburkan harta kekayaannya itu, menggunakannya dengan tidak baik, hanya untuk memenuhi segala keinginan dan hawa nafsunya. Demikian juga si sulung, meskipun telah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, meskipun telah melakukan segala pekerjaan untuk menyukakan hati Bapa, tidak pernah melanggar perintah bapaknya, namun toh si sulung tidak mengampuni saudaranya, tidak mau mengampuni adiknya. Dengan ditunjukkan dia tidak mau masuk di rumah untuk bersuka cita, bergembira karena adiknya si bungsu telah kembali. Baik si bungsu maupun si sulung memiliki kekurangan-kekurangan dalam hidup mereka, memiliki dosa dalam hidup mereka, dan memiliki pilihan-pilihan yang tidak baik, yang tidak menunjukkan suatu hubungan keluarga yang ideal, di mana di dalamnya ada pengampunan, di mana di dalamnya ada cinta kasih, di mana di dalamnya ada kerahiman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, meskipun demikian, hati Bapa yang penuh cinta menganugerahkan pengampunan kepada dua anaknya, baik si bungsu maupun si sulung. Dengan penuh kasih kebapaan, Bapak itu mengajak anaknya masuk ke rumah, kembali ke rumah, tinggal bersama kasih Bapa di dalam suatu rumah yang penuh pengampunan, penuh kerahiman, penuh cinta kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki hati seperti Bapa yang penuh kasih,
yang menganugerahkan pengampunan, menganugerahkan kerahiman, menganugerahkan kemurahan, menganugerahkan cinta kepada anggota-anggota keluarganya yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak kelemahan, yang memiliki banyak dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita dipanggil untuk menjadikan rumah kita masing-masing sebagai rumah cinta kasih, di mana di dalamnya setiap orang, setiap anggota keluarga memiliki hati yang penuh kasih seperti hati Bapa. Mari kita menjadikan rumah kita sebagai rumah pengampunan yang mau menerima kelemahan, namun terus-menerus berusaha untuk hidup sempurna dalam cinta kasih. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.